Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan membaca kitab Ghayatut Taqrib yang ditulis oleh Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu tabaraka wa taala. Salawat beserta salam kepada junjungan alam kita, Nabi yang mulia, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kiamat. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang sudah lalu kita sudah membaca tentang syarat-syarat wajibnya puasa, di mana kita mengetahui bahwasanya jika ada tiga hal yang disebutkan oleh Imam Abi Syuja' ini pada diri seseorang, maka telah wajiblah dia untuk melaksanakan ibadah puasa, yaitu al-islamu wal bulughu wal aqlu. Pertama Islam, kemudian baligh, kemudian berakal. Islam, maka fala yajibu 'alal kafir al-asli. Oleh sebab itu tidak wajib bagi orang yang kafir, yang tidak beragama Islam, puasa tersebut. Dan jika dia ada orang yang tidak beragama Islam ingin melakukan puasa, maka puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal bulughu baligh fala yajibu 'ala as-sabiyyin kas-shalah wa yu'maru bihi li sab'in in ataqah. Oleh sebab itu maka tidak wajib bagi anak kecil untuk melaksanakan puasa, ya. Sebagaimana tidak wajibnya sholat bagi anak kecil. Akan tetapi mereka diperintahkan untuk melakukan puasa sebagaimana mereka diperintahkan untuk melakukan sholat di umur 7 tahun, dan mereka juga diperintahkan di umur, bahkan mereka di umur 10 tahun jika tidak atau enggan untuk melakukan ibadah puasa, mereka boleh untuk dipukul, sebagaimana hal tersebut terjadi juga perintah tersebut di dalam sholat. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala al-muallifu rahimahullahu tabaraka wa taala. Muallif Al-Imam Abi Syuja' rahimahullahu taala kemudian mengatakan, wa faraidus shaumi khamsatu asya'a, dan fardu-fardu puasa atau rukun-rukun puasa itu terbagi menjadi 5 perkara. An-niyatu wal imsaku 'anil akli wasyurbi wal jima'i, yaitu niat dan menahan diri dari makan dan minum serta jima'. Di dalam cetakan yang lain disebutkan di dalam, kalau ini di dalam Kifayatul Akhyar, kalau di dalam matannya saja, yaitu matan Ghayatut Taqrib, itu disebutkan wa faraidu wujubil shaumi arba'atu asya'a, dan pardu-pardu atau rukun-rukun puasa itu terbagi menjadi 4. Yang pertama an-niyatu wal imsaku 'anil akli wasyurbi wal jima'i wa ta'ammudil qai'. Yang pertama adalah niat, kemudian menahan diri dari makan, minum, jima, dan serta ta'ammudil qai', sengaja muntah atau muntah dengan sengaja. Di sini ada perbedaan cetakan. Begitu juga di dalam Al-Iqna itu disebutkan, kalau di dalam Al-Iqna itu juga terbagi menjadi 4, yaitu pertama niat, kemudian ta'yinun niyah, menspesifikkan niat, ya. Kemudian al-imsaku an kulli muftirin, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa.
Kemudian yang keempat yaitu ma'rifatu tarafain nahar, mengetahui dua ujung hari. Itu di dalam al-iqna. Akan tapi para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi inti di dalam rukun puasa ini ada dua, yaitu pertama niat, kemudian menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Ini yang menjadi inti dari rukun puasa, sedangkan yang lainnya itu adalah sebagai penjelasnya saja. Kita baca di dalam Kifayatul Akhyar penjelasan tersebut, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni ketika beliau mensyarah matan yang ditulis oleh Imam Abi Syuja itu mengenai fardu puasa atau rukun-rukun puasa, kata beliau, la yasihhu as-shaumu illa bin niyyati, la yasihhu as-shaumu illa bin niyyati. Oleh sebab itu tidak sah puasa itu kecuali dengan niat. Tidak sah puasa itu kecuali dengan niat. Lil khabari, berdasarkan hadis Nabi SAW. Di dalam hadis yang umum itu Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bin niyati, innamal a'malu bin niyati. Sungguhnya amalan-amalan itu hanyalah bergantung kepada niatnya. Wa mahalluha al-qalbu wa la yushtaratu an-nutqu biha bila khilafin. Dan letak daripada niat itu ada di dalam hati, dan la yushtaratu an-nutqu biha bila khilafin, dan tidak dipersyaratkan untuk dilafazkan. Jadi niat itu tidak dipersyaratkan, Dan di sini para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata tidak dipersyaratkan bukan berarti dia dilarang atau dia adalah perkara yang mungkar atau perkara yang bid'ah. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i, yang melafazkan niat itu disunnahkan. Bahkan jumhur ulama berpendapat bahwa melafazkan niat itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Kita bacakan sebagian perkataan para ulama rahimahumullahu ta'ala tentang pelepasan niat ini. Berkata Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi di dalam kitab beliau Minhajut Talibin, begitu juga di dalam kitab beliau Al-Majmu', beliau mengatakan di dalam Al-Minhaj, qan niyatu bil qalbi wa yundabun nutqu qubayla at-takbiri. Ketika beliau menjelaskan tentang pelapasan niat di dalam sholat, beliau mengatakan, dan niat itu adalah dengan hati. Yang dinamakan niat itu adalah di dalam hati. Kata beliau, wa yundabun nutqu qubayla takbiri. Dianjurkan, disunnahkan, yundab, dianjurkan untuk melapazkan sesaat sebelum takbir. Itu perkataan Imam An-Nawawi, yang beliau adalah ulama besar dari mazhab Syafi'i. Begitu juga dengan Imam Zakaria Al-Ansari. Al-Imam Zakaria Al-Ansari di dalam kitab Asnal Matalib, Al-Asnal Matalib, Syarah Rawdah At-Talib, beliau mengatakan, wat-talaffuzu biha liyusa'idal lisanul qalba, wat-talaffuzu biha liyusa'idal lisanul qalba walil khuruji min khilafi man aujabah. Melapazkan niat dengan pelan adalah agar lisan membantu hati. Jadi kata Imam Zakaria Al-Ansari,
melapazkan niat itu dengan lisan itu untuk membantu hati. Walil khuruji min khilafi man aujabah, dan untuk menghindar untuk menyelisihi orang yang mewajibkannya, karena ada sebagian ulama mewajibkan untuk melapazkan niat. Itu perkataan Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Begitu juga Syekh Sulaiman Al-Jamal atau Al-Imam Sulaiman Al-Jamal di dalam Hasyiah Al-Jamal beliau mengatakan, liyusa'idal lisanul qalba wa li'annahu ab'adu 'anil waswasi wa khurujan min khilafi man aujabahu. Beliau mengatakan bahwa melapazkan niat itu agar lisan membantu hati, dan karena pelapalan tersebut lebih jauh dari was-was, lebih jauh dari was-was. Orang yang melapalkan niat itu lebih jauh dari was-was, dan demi menghindar dari perselisihan para ulama, dari orang-orang atau dari para ulama yang mewajibkan pelapalan niat tersebut. Dan banyak lagi perkataan-perkataan atau pendapat-pendapat dari ulama mazhab Syafi'i tentang disunnahkannya atau dianjurkannya untuk melapazkan niat ini. Begitu juga dengan Imam Abi Bakar Ad-Dimyati, begitu juga dengan Al-Imam Al-Malibari, penulis kitab Fathul Mu'in. Begitu juga dengan Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau mengatakan jumhur ulama selain Malikiyah mensunnahkan melapazkan niat untuk membantu hati dalam menghadirkan niat. Oleh sebab itu, begitu juga dengan Al-Imam Ibnu Taimiyah. Al-Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau juga mengakui adanya sejumlah ulama yang berpendapat bahwa pelapalan niat adalah mustahab, itu dianjurkan. Beliau mengatakan di dalam Majmu' Fatawa, faqala ta'ifatun min ashabi Abi Hanifah wasy-Syafi'i wa Ahmad yustahabbu at-talaffuz biha likaunihi awkada. Sejumlah ulama di kalangan murid-murid dari Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad berkata bahwa yustahabbu at-talaffuz biha, bahwa melafazkan niat itu yustahab, dianjurkan, likaunihi awkada, karena hal itu lebih kuat dan lebih mantap. Jadi perkataan para ulama Syafi'iyah mengenai letak niat itu di dalam hati dan tidak dipersyaratkan untuk dilafazkan, itu bukan berarti melarang untuk melafazkan niat. Hanya saja dia tidak dipersyaratkan dilafazkan niat itu. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni, setelah beliau menerangkan bahwa tidak sah ibadah itu kecuali dengan niat, kemudian beliau memberikan ketentuan di dalam niat puasa itu. Beliau mengatakan watajibun niyatu, dan ini adalah ketentuan yang pertama, bahwa niat itu wajib likulli lailatin. Watajibun niyatu likulli lailatin, dan wajib niat puasa itu setiap malam. Wajib untuk meniatkan puasa itu setiap malam. Lianna kulla yawmin ibadatun mustaqillatun, karena ibadah puasa itu ibadah yang satu persatu. Apabila satu hari sudah selesai orang melakukan puasa, maka selesai sudah. Oleh sebab itu, puasa itu atau niat itu wajib setiap malam.
Di antara alasan beliau, Imam Taqiyuddin Al-Hisni, ala tara annahu law yufsidu baqiyatal ayami bi fasadi yaumin minhu. Bukankah, kata beliau, tidak rusak puasa itu ya dengan rusaknya, maksudnya puasa 30 hari itu tidak akan rusak dengan rusaknya 1 hari puasa. Ini menunjukkan bahwasanya 30 hari puasa itu ya bukanlah satu kesatuan. Jadi dia hari per hari. Satu selesai, satu yang sah. Satu selesai lagi, satu yang sah lagi. Nah, begitu seterusnya. Ya. Oleh sebab itu kata beliau, falau nawa shaum asy-syahri kullah sahalahul yaumul awwal. Jika ada seandainya orang yang berpuasa kemudian hanya dia niatkan puasa itu di hari pertama untuk 30 hari, maka yang sah dari puasanya itu hanya di hari pertama saja. Jadi di dalam kalangan mazhab Syafi'i ya, tidak boleh meniatkan puasa itu untuk 30 hari. Akan tapi dia harus diniatkan setiap malam. Itu pendapat di kalangan mazhab Syafi'i. Adapun di kalangan pendapat mazhab lain seperti mazhab Imam Malik ya, itu diperbolehkan untuk meniatkan puasa untuk 30 hari. Tapi di kalangan mazhab Syafi'i, puasa itu ya harus setiap malam. Di puasa itu harus setiap malam karena ya ibadah puasa itu adalah ibadah yang mustaqillah, yang satu persatu. Yang satu persatu. Atau boleh kita bilang tuh ibadah yang independen, satu persatu. Itu adalah ketentuan niat yang pertama ya, bahwa orang yang berpuasa itu wajib meniatkan ya setiap malam. Bukan dia niatkan ya di hari pertama untuk 30 hari. Kemudian ketentuan yang kedua, wajibu ta'yinun niyyati fi shaumil fardhi. Wajibu ta'yinun niyyati fi shaumil fardhi. Dan wajib untuk mentakyin ya puasa itu di dalam niat itu ya dengan niat puasa wajib. Dengan niat puasa wajib. Jadi puasa itu wajib untuk ditakyin, ditentukan. Ya. Di dalam Al-Iqna' disebutkan fil fardhi bi ayyan wiya kulla lailatin annahu shaimun godan an ramadana au an nazrin au an kaffaratin. Terutama ya itu di dalam puasa fardu wajib dia niatkan bahwa itu adalah puasa fardu. Puasa fardu itu maksudnya adalah seperti puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat ya dan yang lainnya. Li'annahu ibadatun mudhafatun ila waqtin fawajibu at-ta'yinu fi niyyatiha kas-salatil khamsi. Ya. Karena ibadah puasa adalah ya, ibadah yang berkaitan dengan waktu. Maka oleh sebab itu wajib untuk ditakyin, ditentukan puasa itu di dalam niat itu, sebagaimana di dalam sholat. Ya. Karena sama saja rupanya, contohnya seperti sholat. Antara sholat zuhur dan sholat asar itu sama-sama 4 rakaat dan tidak ada perbedaan di antara keduanya. Ya. Sama-sama 4 rakaat, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, sama saja bacaannya juga. Apa yang membedakannya? Yaitu ta'yinun niyah. Menentukan bahwa itu adalah sholat zuhur, begitu juga menentukan itu adalah sholat asar, itu di dalam niat. Begitu juga dengan puasa, ya, sama saja. Ya, antara puasa wajib dengan puasa sunnah, sama-sama menahan dari segala yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, sama saja. Apa yang membedakannya? Yaitu ta'yinun niyah. Puasa Ramadan berbeda dengan puasa kafarat, berbeda dengan puasa nazar, itu di dalam niat, di dalam ta'yinun niyah. Oleh sebab itu, di antara ketentuan yang
kedua dari ketentuan niat yaitu wajibnya untuk mentakyin di dalam niat. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ketentuan yang ketiga dari niat ini, kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni, wa kadza yajibu ayyanwiya lailan. Wa kadza yajibu ayyanwiya lailan. Ketentuan yang ketiga dari niat adalah wajib seorang yang ingin berpuasa itu untuk berniat di malam hari. Wajib dia berniat di malam hari. Dan waktu malam di dalam waktu pengertian waktu malam yaitu rentang waktunya adalah dari terbenamnya matahari sampai sebelum fajar shadiq, sebelum subuh. Jadi masuknya waktu maghrib sampai sebelum waktu subuh, itu namanya malam. Jadi seorang ya yang hendak berpuasa itu wajib dia meniatkan di rentang waktu itu. Apakah itu setelah maghrib, ya setelah berbuka boleh saja dia mulai untuk berniat. Kemudian kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni, wala yadurru an-naumu wal aklu wal jima'u ba'da niyah. Dan tidak mengapa ya seorang tidur atau makan atau jima setelah dia berniat itu, selama hal-hal itu dia lakukan sebelum subuh. Ya. Selama dia sudah berniat, tidak mengapa dia tidur, dia makan, dia berjima, ya, selama itu sebelum subuh. Walau nawa ma'a tulu'il fajri la tasihhu lahu li'annahu lam yubayyit. Ya. Dan jika seandainya dia ya, berniat bersamaan dengan terbitnya fajar, maka tidak sah puasanya itu karena dia termasuk orang yang lam yubayyit, tidak memalamkan niatnya itu. Dan dalam hal ini Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Man lam yubayyitin niyata qabla al-fajri fala siyamalah." Barang siapa yang tidak tabyid, memalamkan niatnya, yaitu seharusnya dia berniat sebelum fajar, ya, fala siyamalah, maka tidak sah puasanya itu, ya, maka tidak ada puasa baginya, ya, artinya puasanya tidak sah. Oleh sebab itu wajib untuk mentabyid ya, niat di dalam puasa itu. Kemudian Imam Taqiyuddin Al-Hisni memberikan contoh tentang kalau kita mau melapazkan niat atau kalau kita mau melapazkan niat di dalam hati misalnya. Beliau mengatakan wa akmalun niyyati ayyanwiya shauma ghadin an ada'i fardhi ramadhan hadhihi sanatillahi ta'ala. Nah, ini dia. Hendaknya di antara contoh niat yang sempurna adalah seorang meniatkan shauma ghadin, puasa esok hari, an ada'i fardhi ramadhan, untuk menunaikan kewajiban puasa Ramadan hadhihi sanati, ya, tahun ini lillahi ta'ala. Ini adalah contoh lafaz niat yang sempurna, ya. Biasanya kita kalau mau puasa itu kita berniat dengan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Wa'alam anna niyatal ada'i awil qada'i wa nahwa zalika 'alal khilaf. Dan ketahuilah bahwa niat antara ya al-ada dan al-qada, puasa ada dan puasa qada, wa nahwa zalika 'alal khilaf. Dan yang lainnya itu terjadi khilaf para ulama al-mazkur fi sholati wa qad marra. Ya, yang disebutkan di dalam salat dan itu pembahasannya sudah lalu. Itu dia ketentuan yang ketiga. Jadi wajib seorang itu di dalam niat puasanya itu berniat di malam hari. Wajibu, dan ini adalah ketentuan yang keempat, wajibu an takuna niyatu jazimatan falau nawal khuruja minas shaumi la yubtilu 'ala sahih. Dan wajib bagi seorang ketika dia berniat puasa
dia niatkan dengan jazimah, dengan penuh keyakinan, dengan mantap, tidak ragu-ragu. Falau nawal khuruja minas saumi, seandainya dia berniat untuk keluar dari puasa, la yubtilu ala sahih, hal itu tidak membatalkan puasa, dan itu adalah pendapat yang sahih. Inilah dia ketentuan niat ya, yang disampaikan oleh Imam Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, dan itu adalah rukun puasa yang pertama. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang.